Kita minta kesembuhan misalnya, kita sedang sakit, minta kesembuhan. Ya Allah sembuhkan aku. Ini namanya doa. Minta, ya Allah sembuhkan aku. Bertawassul dengan nama Allah Asy-Syafi. Nama Allah Asy-Syafi, Al-Latif. Allah itu Maha Penyembuh. Allah Maha lembut dan kasih sayang terhadap hambanya yang beriman. Ya. Nah, tawassul itu sebelum doa, ya Allah sembuhkan aku, sebut dulu nama Allah. Jadikan doa kita dengan Allah ada perantara. Jelas ya? Perantaranya itu kalau nama dan sifat Allah ini disyariatkan. Kita katakan Allahumma antas syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman adhibi annil ba'sa. Wahai Allah, wahai Rabb, Engkau adalah yang Maha Penyembuh. Nah, ini kita nyebut Allah, Engkau Maha Penyembuh. Ya, tidak ada kesembuhan kecuali yang datang darimu. Baru kita minta, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Nah, sembuhkan penyakitku doa. Ya, sebelum kita mengatakan sembuhkan aku ya Allah, kita sebut dulu nama-nama Allah. Namanya tawassul dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Itu boleh, pertama. Tawassul kedua yang dibolehkan, tawassul dengan amalan soleh kita. Misalnya antum baca Quran. Setelah antum baca Quran di rumah, ya, selesai baca Quran, antum tutup, antum doa. Ya Allah, aku telah membaca kitab suci-Mu. Ini kalau bahasa Arab, kalau bisa bahasa Arab, kalau enggak ya bahasa Indonesia. Aku telah membaca kitab suci-Mu. Jika ini ikhlas karenamu ya Allah, angkatlah penyakitku. Jelas ya? Jadi sebelum angkatlah penyakitku, kita sebutkan dulu amalan soleh yang kita kerjakan. Jelas ya? Ini tawassul dengan amalan soleh. Yang ketiga, bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Syaratnya dua. Orang soleh itu hadir, ada. Hadir itu secara zahir, nyata, atau secara makna. Sekarang secara makna kemungkinan karena kita ada HP. Jelas ya? Kita SMS kepada orang soleh yang masih hidup. Hadir, orangnya ada. Artinya dia bukan gaib. Ya. Kedua, mungkin orang itu qadir. Orangnya mampu melakukan itu. Dia bisa berdoa. Seperti orang yang sedang haji atau umrah. Ya kan? Dia bisa mendoakan kita. Ya, ketiga, itu untuk perkara-perkara yang mungkin. Ya. Misalnya ada yang tidak mungkin. Perkara-perkara yang tidak mungkin, seperti ada orang pernah cerita bensin motornya habis tengah jalan. Ya, maka dia sebut nama Kiai Habib. Habib ini, bensinnya ada tiba-tiba. Itu mungkin nggak? Enggak. Kalau ke pom bensin iya. Ya, ini nggak mungkin itu. Ya, ini menyebut makhluk yang tidak ada, sesuatu yang tidak ada di depan. Gaib. Dan dia meminta sesuatu yang manusia nggak mungkin untuk mewujudkannya itu meskipun melalui doa. Ya mustahil, karena nggak mungkin ada bensin kecuali beli. Ya, tengah jalan gelap, nggak ada pom bensin, nggak ada ini, nggak ada motor lain ya. Habib Abdullah Al-Haddad, keren ada itu, ada bensinnya itu. Haji. Ya, ini bohong. Ya. Jadi dia mungkin, saya sedang sakit, dia mungkin mendoakan kita untuk sembuh. Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Wahai Habib, ayam saya mati itu. Mintakan kepada Allah agar hidup lagi. Nggak mungkin itu. Ya, maka dia syaratnya itu. Ya. Paling penting dia hadir, bukan gaib. Kedua, dia qadir, dia mampu untuk itu.
Ya, kalau dia nggak mampu, soalnya kiai itu Habibnya koma misalnya, nggak mampu dia doa. Ya, dari belakang ruang ICU, Habib doakan saya sembuh. Habib aja belum sembuh dia. Ya, maka ini sesuatu yang dia tidak mampu. Jadi tawasul tawasul melalui orang soleh yang masih hidup itu disyariatkan. Para sahabat sering kepada Nabi. Ya, setelah Nabi wafat, Umar bin Khattab bertawasul melalui pamannya Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kata Umar, ya Allah, inna kunna natawassalu binabiyika. Dulu kami tawassul itu melalui Nabi. Ya. Sekarang Rasulullah sudah wafat, maka kami bertawassul melalui paman Nabi. Ya. Ini bukan Habib lagi, keluarganya Ahlul Bait itu. Habib lagi. Maka Abdullah bin Abbas berdoa, ya Allahumma aghithna wa turunkan hujan. Ini namanya tawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya disyariatkan. Adapun ada orang haji atau orang umrah kita nitip doa, para ulama ada khilaf. Ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan itu hukumnya makruh. Ada yang mengatakan itu hukumnya makruh karena lebih afdol manusia itu berdoa dengan dirinya sendiri. Ya, dia nggak usah melalui perantara kepada orang, nggak usah. Ya, pada berdoanya manusia, dia sendiri langsung minta kepada Allah, ada makna ubudiyah yang mana kalau dia minta orang lain yang doakan dia. Jelas ya, padahal dia mampu untuk berdoa. Kedua, hukum asalnya berdoa itu kita langsung kepada Allah, karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Ya, doalah kepadaku, aku akan mengabulkan doa. Ya, tawassul dulu Bani Israil kan melalui Nabi Musa alaihissalam. Ud'u lana rabbak, doakan kepada kami Rabbmu. Ini tawassul, ini orang soleh yang masih hidup. Ya, ud'u lana rabbaka, ya, an yukhrij lana mimma tumbitul ardu wa mimma, dan seterusnya. Ya, tawassul kepada Nabi Musa ada terjadi di zaman dulu. Tapi kalau kita sekarang, Syekh Al-Utsaimin kalau nggak salah berpendapat makruh. Karena hadis yang mengatakan la tansawna min solihi du'aikum, itu beliau mengatakan hadisnya lemah. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh. Ada zaman dulu ada yang pergi umrah, jangan lupa doakan kami. Kami nitip doa, karena pada waktu itu tidak hanya waktu mustajab, ada juga tempat mustajab dan kondisi mustajab. Jadi ada waktu, tempat, dan kondisi. Waktu mustajab seperti antara azan dan qomat, sepertiga malam terakhir. Kondisi ketika ada musibah. Contoh aja ketika ada musibah itu kondisi. Kemudian tempat itu di sa'i antara Safa dan Marwah, multazam, ketika dia tawaf. Ini semua di haram, di Mekah dan Madinah, ini tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, terutama ketika orang bisa masuk ke Raudhah Nabawiyah misalnya dan seterusnya. Ya, di situ orang berusaha sendiri berdoa. Tapi kalau dia nggak ke sana, dia ini doa orang lain. Menurut sebagian ulama hukumnya boleh berdasarkan hadis Umar, la tansawna min sholihi du'aikum. Jangan lupakan kami, selipkan nama kami dalam doa-doa kebaikan kalian. Kalian minta apa, jangan lupa doakan kami. Itu hadis Umar kepada sahabat yang lain. Jelas ya? Ini berdalil dengan al-athar as-sahabi. Wallahu a'lam. Jelas Pak ya?